Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Analis Hukum Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Lucy Kurnia Febriana menyampaikan bahwa pembaruan kebijakan pengelolaan pertanahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk menjawab tantangan percepatan investasi. Hal ini disampaikan saat program 3-in-1 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Latar belakang mengenai terbitnya Undang-Undang CK itu sendiri didasari dengan adanya hyper regulation, di mana ada kompleksitas, obesitas regulasi baik di pusat maupun di daerah. Peringkat daya saing masih rendah hasil dari survei terkait doing business di Indonesia, tingginya data angkatan kerja yang tidak atau belum bekerja dan bekerja tidak penuh, perlunya pemberdayaan UMKM dan peningkatan peran dari koperasi itu sendiri, ketidakpastian perlambatan perekonomian global yang mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Nah, pembaruan dari kebijakan pengelolaan pertanahan ini untuk menjawab untuk tantangan percepatan investasi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, ketahanan ekonomi, daya saing ekonomi, kebutuhan lahan, pemberian hak atas tanah dan ruang bawah tanah, percepatan pendaftaran seluruh bidang tanah. Karena kita tahu bahwa terkait dengan kebutuhan lahan, luas tanah itu tidak akan bertambah, tapi kebutuhan pembangunan itu akan terus meningkat. Nah, dari teknik Omnibus Law, di mana dalam satu peraturan perundang-undangan itu mencakup banyak sekali regulasi yang saling berkaitan, baik langsung atau tidak langsung, sekitar 80 undang-undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu undang-undang Cipta Kerja. Nah, khususnya untuk yang menjadi ranah dari pertanahan itu sendiri, dari 11 klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada terkait perizinan, kemudahan berusaha, investasi, dan proyek pemerintah. Nah, penguatan dari pertanahan itu sendiri dalam OJK diatur di bagian keempat, pertanahan di pasal 125-147. Ada 5 yang dikuatkan dalam pertanahan. Yang pertama kita tahu adanya pembentukan bank tanah, ada penguatan hak pengelolaan, ada pemberian hak pada ruang atas tanah, ruang bawah tanah, dokumen elektronik, dan yang akan kita bahas lebih detail nanti terkait dengan satuan rumah susun untuk orang asing. Berawal dari PKM, Niwayan Atik Sarmila Dewi, finalis Putri Pendidikan Indonesia, menginovasi pengurangan sampah melalui Eco-Sociopreneurship yang beroperasi layaknya bank sampah. Eco-Sociopreneurship ini merupakan program yang menempatkan sampah sebagai sebuah bisnis yang memiliki nilai jual untuk memperoleh sedikit penghasilan. Aktivitas yang mendorong saya untuk menjadi Putri Pendidikan, sebenarnya untuk advokasi tadi telah saya laksanakan mulai dari tahun 2020. Berbasis, tapi saat itu dilaksanakan karena adanya PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, dan mendapatkan pendanaan. Jadi untuk realisasi pertama itu saya laksanakan di Panti Asuhan Putri Aisyah Malang. Nah, kemudian ketika saya melihat adanya sinergi yang baik dan juga respon yang positif dari anak-anak terkait dengan kemampuan eco-sociopreneurship, kemudian saya memberanikan diri untuk mengimplementasikan gerakan ini di Provinsi Bali. Karena terjadi juga permasalahan yang serupa di Provinsi Bali, dan advokasi ini yang saya bawa dan mendukung saya untuk menjadi Putri Pendidikan 1 di Provinsi Bali. Oke, jadi untuk eco-sociopreneurship ini merupakan kemampuan dari anak untuk melihat lingkungan ataupun menjaga lingkungan atau sampah ini sendiri dengan bisnis. Jadi mereka nantinya melihat sampah ini sebagai peluang untuk bisnis. Jadi mereka akan memiliki kemampuan ataupun keinginan untuk meningkatkan nilai jual dan nilai guna dari sampah sebagai barang bekas yang nanti bisa ditukarkan sebagai uang ataupun sebagai alat-alat sekolah. Advokasi ini menjadi inovasi saya
ketika nanti saya terpilih menjadi putra-putri pendidikan Indonesia. Namun nantinya ketika nanti saya terpilih menjadi putra-putri pendidikan Indonesia, saya akan bersinergi dengan pemerintah yang ada di Indonesia untuk menciptakan sebuah modul ataupun pedoman yang dapat digunakan oleh guru-guru di sekolah dasar untuk dapat menciptakan ataupun meningkatkan kemampuan ekosociopreneurship pada siswa dengan cara yang menarik dan juga inovatif sehingga siswa mampu mengimplementasikan ilmu yang telah mereka dapatkan di sekolah pada lingkungan sekitar mereka. Persoalan lahan masyarakat adat hingga hari ini masih sering terjadi sengketa. Perbedaan pandangan wilayah dan teritorial dalam ranah hukum dan sosiologi juga kerap terjadi. Dosen Hukum Agraria FHUB menjelaskan, RUU Masyarakat Adat harusnya menjadi jembatan agar ketika ada proses percepatan pembangunan, persoalan AMDAL tidak terbentur pemahaman konsep wilayah dan ruang dari sisi hukum dan sosiologi. Konsep tentang wilayah dan teritori pun memiliki perbedaan penafsiran antara pandangan hukum dengan pandangan sosiologis. Sebagai contoh yang terjadi juga adalah bagaimana mempertemukan pandangan hukum tentang wilayah privat, di mana kita mengenal lahan rumah ya, SHM, rumah, pekarangan. Pertanyaannya apakah konsep itu dikenal di Papua, dikenal di Agabak, di Kenya, di Dayak, yang di Kalimantan Timur ada tuh yang kuping panjang tuh di, saya lupa, 3 hari lah naik kapal baru nyampe di situ saya. Mohon maaf lupa namanya. Apakah mereka mengenal ruang-ruang privat? Apakah ruang privat mereka hanya gubuk atau hanya tempat? Kalau di Papua kita mengenalnya honai. Honai itu ruang pribadi, nggak ada pagar lagi. Keluar honai berarti sudah keluar dari ruang privat. Nah, tapi saya bukan antropolog yang bisa menjelaskan itu juga, tetapi saya melihat ada permasalahan tentang penafsiran ruang-ruang itu, wilayah teritori itu dari sisi hukum dan sosiologi. Sementara hukum menganggapnya ada sebuah batas. Ada sebuah batas antara ruang publik, ruang komunal, dan kemudian ruang privat. Nah, sehingga sebetulnya secara hukum akan terselesaikan, harus bisa dirumuskan dalam rancangan undang-undang tentang masyarakat adat, bagaimana menafsirkan itu. Di mana sih, kalau saya sampai saat ini masih menganggap, bagaimana kelompok tersebut dimanapun memandang sebuah wilayah dan memanfaatkan wilayah tersebut. Itu yang harus kita identifikasi. Sehingga memang menjadi berat dan itu bukan pekerjaan setahun 2 tahun, tapi ketika ada proyek begitu cepat, maka proses AMDAL dan sebagainya, proses legal itu terbentur dengan time frame yang seharusnya dipenuhi. Kain batik memang sudah terkenal hingga seluruh dunia. Filosofi dari motif pada kain batik pun sangat banyak. Namun tahukah Anda jika di dalam ilmu kedokteran juga terdapat unsur batik di dalamnya? Dosen FKUB Dr. Indiarti Dwi Rahayu mengatakan, jika ilmu kedokteran dengan seni memiliki aspek yang sama, yaitu kemanusiaan. Batik merupakan salah satu bagian dari seni. Jadi siapa yang mau bertemu? Pihak mana yang bertemu? Tadi sudah dibahas panjang lebar tadi oleh Bu Wike. Tentunya yang saya bahas kali ini adalah dunia kedokteran dan seni, ya. Dalam hal ini seni yang diwakili oleh batik, ya. Jadi kita sepakat ya kalau batik itu termasuk bagian dari karya seni. Yang tadi sudah dijelaskan dengan ciamik soro oleh Bu Wike. Nah, dan sesungguhnya dunia kedokteran dan perbatikan ini memiliki kesamaan yang luar biasa, yaitu
aspek kemanusiaan, humanity. Ya, jadi kedokteran dan seni dalam hal ini perbatikan ini sama-sama menyentuh sisi-sisi kemanusiaan dan juga seni pastinya. Karena tadi per definisi sudah disebutkan salah satunya ya kedokteran itu adalah ilmu dan seni bla bla bla. Jadi kedokteran dan seni itu benar seperti kata Bu Ike tadi seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Jadi di sini kita bisa lihat pertemuan yang penuh filosofis antara dunia kedokteran dan seni. Ini saya ambil quote tadi sama dari Hippocrates ya, bapak kedokteran, yaitu bahwa di mana seni pengobatan atau kedokteran itu dicintai, di situ ada juga cinta untuk kemanusiaan. Dan kalau kita ngomong dari sisi orang seni ya, biar adil, kan orang kedokteran ya, sekarang ini orang seni. Seni adalah bahasa kemanusiaan yang paling esensial dan universal. Bukan hanya sekedar aksesoris atau embel-embel, tapi bagian penting dari komunikasi. Dan kita sebagai manusia, komunikasi itu adalah aspek yang paling utama dalam menjalin hubungan. Dan ini saya ambil dari bapak filsuf ya, kita kan ngomong filsafat ya. Jadi kalau kita ngomong filsafat nggak lengkap tanpa Aristoteles ya. Jadi tujuan seni itu adalah bukan untuk mempresentasikan penampilan luar ya, tapi justru untuk mempresentasikan makna di dalamnya. Dan ini batik banget, karena batik Indonesia itu sangat filosofis. Kalau batik ya mohon maaf ya, bukannya berarti menyinggung negara lain. Mungkin batik itu juga ada di negara lain, tapi nggak sefilosofis punya kita. Jadi ini adalah salah satu yang perlu kita banggakan dari batik Indonesia. Nah ini saya mau cerita asal usulnya ya. Saya ingin sharing tentang asal muasal kenapa kok. Nah ini adalah salah satu yang perlu kita banggakan dari batik Indonesia. Nah ini saya mau cerita asal usulnya ya. Saya ingin sharing tentang asal muasal kenapa kok pingin rendezvous ya, pingin bertemu ya. Jadi inspirasi motif batik itu kalau saya baca sih ya, mungkin wawasannya juga kurang luas juga. Itu dapat diperoleh dari berbagai hal. Salah satunya alam semesta. Jadi motif batik Indonesia itu bisa diperoleh dari tumbuhan, contohnya bunga, tanaman, hewan, ada burung, ada naga. Ya naga ini mungkin nggak asli ya. Bahkan bintang ya, benda langit. Jadi intinya alam semesta. Dan harusnya manusia itu sebagai bagian dari alam juga pastinya harus dapat menjadi sumber inspirasi motif batik. Wahyu Laksana Mahdi, seorang mahasiswa aktif Fakultas Hukum Angkatan 2020, akan memberikan beberapa tips dan trik ketika membuat perencanaan perundang-undangan. Wahyu Laksana mengatakan langkah yang pertama adalah menentukan beberapa pokok permasalahan, kemudian memastikan untuk menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah membuat naskah akademik dan draft rancangan undang-undang yang wajib sinkron dan tidak tumpang tindih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Langkah pertama kita harus membuat akun GitHub Education melalui website education.github.com. Nah, akun GitHub Education inilah yang akan digunakan untuk klaim akun Canva Pro secara gratis. Jadi, langkah pertama buat bikin akun GitHub adalah dengan buka website education.github. Lalu klik pada Sign Up for Student Developer Pack. Kemudian pada kolom student, klik pada Get Student Benefit. Setelah itu, klik Create Account dan akan muncul tampilan yang mengharuskan kita untuk melakukan registrasi akun. Kemudian kita isikan dengan email kampus yang kita miliki, kata sandi, serta username untuk akun GitHub Education yang akan dibuat. Kemudian di kolom terakhir, kalian dapat mengisi dengan huruf Y apabila ingin mendapatkan email, update, dan pengumuman dari GitHub Education. Serta kalian bisa mengisi dengan huruf N apabila tidak ingin mendapatkan pengumuman dari GitHub Education. Kemudian kita bisa klik pada continue dan diarahkan untuk mengisi puzzle sebagai bentuk verifikasi bahwa kita manusia. Nah, setelah berhasil melakukan verifikasi, kita bisa klik pada create account dan langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah memverifikasi bahwa kita adalah seorang pelajar dengan mengklik pada halaman Education GitHub Yes I am Student. Selanjutnya, kita akan diarahkan untuk mengisi informasi mengenai kampus dan juga apa rencana kalian yang akan dilakukan dengan benefit dari GitHub Education yang akan diterima. Setelah mengisi semua kolom, selanjutnya klik continue. Setelah itu kita akan diarahkan lagi untuk membuktikan bahwa kita seorang pelajar dengan mengisi syarat pada kolom yang disediakan. Di sini kalian bisa mengupload kartu tanda mahasiswa, jadwal kuliah, atau surat resmi yang memiliki keterangan dari kampus dengan tanggal terdekat pada kolom yang disediakan.
Kemudian klik pada proses My Application. Dan kita tinggal tunggu nih email dari GitHub Education bahwa application kita diterima. Setelah application kita di-approve oleh GitHub Student, selanjutnya kita akan menghubungkan akun GitHub Student tersebut dengan akun Canva yang kita miliki. Duduk terlalu lama di depan meja kerja memang sangat melelahkan. Sangat penting juga untuk memperhatikan posisi ergonomis dan waktu ergo break yang benar dan tepat. Namun tahukah Anda bahwa ergo break yang tepat? Dosen FKUB Dr. Hafiz Setiawan menjelaskan ergo break adalah waktu istirahat sejenak setelah melakukan aktivitas yang berlangsung lama dan berulang-ulang. Beban barang yang sebaiknya dibawa sehari-hari itu adalah sepertiga dari berat badan kalian. Seperti itu ya. Jadi misalnya di sini ada yang berat badannya 60 kilo misalnya, ya berarti sehari-harinya itu nggak boleh beban yang dibawa itu lebih dari 20 kilo gitu ya. Berarti ya mungkin harus ditimbang dulu gitu kan ya, kalau mau ke sekolah gitu. Tasnya ditimbang dulu, oh ini beratnya berapa. Itu secara teori ya. Oke. Terus kemudian kita mempelajari tentang ergo break. Salah satunya adalah saat kita mungkin jika kita pekerjaannya ya kaitannya dengan layar media ya. Salah satu contoh dari ergo break itu. Jadi ada istilah sejenak, jadi rehat sejenak gitu saat melakukan aktivitas yang berlangsung lama dan biasanya aktivitasnya itu repetitif ya, berulang-ulang gitu ya, supaya tidak menimbulkan masalah, bisa kita meminimalisir masalah lah ya. Dia bisa kita terapkan ergo break ini. Nah, salah satunya adalah rule of 20-20-20. Ini kaitannya kalau dengan kesehatan mata ya. Jadi kita menerapkan istirahat selama 20 detik setiap 20 menit. Jadi kalau misalnya lihat layar gitu ya, 20 menit, oke istirahat 20 detik. Nah, apa yang dilakukan selama 20 detik? Mainan HP. Bukan ya. Jadi ya sama aja kalau mainan HP. Jadi melihat benda sejauh 20 meter gitu ya. Jadi mungkin melihat ke halaman rumahnya gitu barangkali, atau mungkin lihat ke atap rumahnya gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan tiap 20 menit dan dilakukan selama 20 detik. Atau ergo break yang lainnya bisa kita lakukan adalah latihan stretching ya. Latihan stretching atau bisa juga kita lakukan office yoga. Jadi dilakukan peregangan gitu ya. Mungkin kalau aktivitasnya duduk gitu bisa kita lakukan sambil berdiri gitu ya. Bisa kita lakukan misalnya kayak gini, upward salute. Terus kemudian kalau mungkin kan kita posisinya terlalu sering lurus gini ya, bisa kita lakukan chair twist gini ya. Ditahan selama 20 detikan kayak gitu. Bisa bebas sih apa yang kalian lakukan. Pokoknya stretching kira-kira bagian mana yang dirasa mungkin sudah mengalami kaku gitu ya, bisa kita lakukan stretching seperti itu. Ketika ingin membuat perancangan perundang-undangan, tentu akan menentukan beberapa hal yang akan dirancang. Wahyu Laksana Mahdi, seorang mahasiswa aktif Fakultas Hukum Angkatan 2020, akan memberikan beberapa tips dan trik ketika membuat rancangan perundang-undangan. Teman-teman, sebenarnya saya juga masih minim terkait dengan ilmu dalam legislatif drafting, tapi setidaknya teman-teman kalau misalkan kita merancang suatu peraturan perundang-undangan, ini kita harus menentukan terlebih dahulu apa itu pokok permasalahannya. Apakah ia berasal dari kekaburan hukum, kekosongan hukum, atau dari konteks penerapannya yang tidak maksimal. Jadi teman-teman harus bisa menganalisa itu semua dulu. Ditentukan dulu pokok permasalahannya itu bakal seperti apa. Kemudian yang kedua adalah ini pastikan teman-teman menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan. Menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan ini adalah terkait dengan penggunaan bahasa hukum yang baik dan benar. Dan yang keempat adalah naskah akademik dan draft RUU-nya ini wajib sinkron dan tidak tumbang tindih. Ini
tujuannya, kalau misalkan idealnya ya, membuat suatu peraturan perundang-undangan itu memakan waktu 2-3 bulan. Nah, 2-3 bulan itu banyak sekali proses yang akan kita lalui. Mulai dari bagaimana kita meriset suatu kejadian, meriset suatu norma, meriset suatu ketentuan pidana, dan lain sebagainya. Di teman-teman pastikan antara naskah akademik dan draft RUU ini tidak saling tumpang tindih. Nah, karena banyak sekali kejadian antara apa yang diatur dari naskah akademik ini, misalkan A, ini di draft RUU-nya berubah jadi B. Itu kan menjadi suatu hal yang aneh ya. Ini juga saya juga beberapa kali jumpai dalam draft ya, masih dalam berbentuk draft, dan juga dalam beberapa perlombaan legislatif drafting itu antara naskah akademik dan draft RUU ini memang tidak sinkron. Itu fakta yang terjadi, baik yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga oleh pembentuk peraturan perundang-undangan di Senayan sana. Kemudian terkait yang kelima, ini teman-teman diusahakan dalam mengikuti perlombaan LD ini membuat matriks perubahan. Nah, tujuan dari pembuatan matriks perubahan ini apa? Ini adalah untuk mengelaborasi ataupun menentukan pokok-pokok bahasan yang sekiranya bisa ditonjolkan dalam perlombaan legislatif drafting. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.